Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, akhirnya Gubernur Bali larang pawai ogoh-ogoh jelang Hari Raya Nyepi. Dilansir pada merdeka.com. Gubernur Bali Wayan Koster melarang pawai ogoh-ogoh saat malam penggerupukan menjelang perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2022. Kegiatan itu tidak diizinkan karena lonjakan kasus COVID-19 di Pulau Bali. Ogoh-ogoh saya sudah bicara dengan Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali supaya dihimbau supaya tidak dilaksanakan, kata Koster saat konferensi pers di Gedung Gajah Jaya Sabah dan Pasar Selasa tanggal 8 Februari. Sebelumnya MDA Provinsi Bali memberi izin pawai ogoh-ogoh saat malam penggerupukan Hari Raya Nyepi. Izin itu melalui surat edaran SE nomor 009 SEMDA Provinsi Bali 12/2021 tentang pembuatan dan pawai ogoh-ogoh menyambut Hari Suci Nyepi tahun 1944 Saka. MDA mengeluarkan, ya tidak boleh pawai ogoh-ogoh. MDA yang mengeluarkan, bukan saya, ujar Koster. Diketahui Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali akhirnya mengizinkan adanya pembuatan dan pawai ogoh-ogoh saat malam penggerupukan dalam surat edarannya. Lembaga ini menyebutkan sejumlah persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan itu, seperti penerapan protokol kesehatan prokes yang ketat. Pelaksanaan pawai ogoh-ogoh menjelang perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu di Bali dipastikan batal digelar. Ini menyusul adanya larangan yang dikeluarkan oleh Gubernur Wayan Koster Selasa 8 Februari 2022 seperti dilansir pada Denpasar update pikiranrakyat.com. Larangan itu sendiri diambil usai melihat kasus COVID-19 Omikron yang kian hari menurutnya melonjak. Untuk diketahui biasanya umat Hindu di Bali akan menyelenggarakan pawai ogoh-ogoh di malam sehari sebelum perayaan Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka. Untuk 2022 ini Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka jatuh 3 Maret 2022. Karena itu pelaksanaan upacara pengerupukan dengan pawai ogoh-ogoh seharusnya digelar pada 2 Maret 2022. Di sisi lain, perkembangan kasus COVID-19 dengan varian barunya Omikron sangat cepat dan sampai saat ini perkembangan kasusnya di Bali sudah mencapai 10.000 kasus. Perkembangan terus mengalami kenaikan dan hingga Selasa 8 Februari saat ini sudah mencapai 2.425 kasus, naik lagi dari sehari sebelumnya yang sudah sempat menurun di angka 1.172. Menurutnya, varian Omikron di Bali sudah muncul 3 minggu sejak tahun baru 2022. Pada sebelum dan pada perayaan tahun baru di Bali, banyak wisatawan yang datang ke Bali berlibur dan wisatawan balik pada 8 Januari 2022. Perkembangannya sangat cepat dan Omikron di Bali sudah mencapai 10.000 kasus. Perkembangan cepat sekali, ini yang luar biasa, dan dari berbagai referensi di Jakarta dan beberapa negara di dunia semuanya varian Omikron, ujarnya. Gubernur Koster mengatakan kasus positif yang terjadi di Bali dengan bergejala ringan mencapai 90% dan bergejala sedang 10%, sementara yang bergejala ringan yang masuk rumah mencapai 10%. Adanya kenaikan kasus COVID-19 dengan varian Omikron sesuai arahan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Prosedur penanganannya tetap dengan memperketat protokol kesehatan. Dan penanganannya sesuai arahan dan prosedur yang diberikan, diminta untuk melakukan isolasi terpusat dan tidak diperkenankan melakukan isolasi secara mandiri. Oleh karenanya, semua kabupaten atau kota di Bali diminta untuk menyiapkan tempat isolasi terpusat. Masyarakat yang tertular dengan gejala ringan diharapkan mengikuti isolasi terpusat dan tetap taat dengan prokes. Ia juga menambahkan dengan angka kenaikan kasus varian Omikron ini, tingkat kesembuhan juga semakin membaik. Diperkirakan 2-3 minggu ke depan diperkirakan akan berjalan normal untuk kasus yang sembuh. Sebelumnya rata-rata perkiraan per hari meninggal 0,3. Perkembangan saat ini sudah 1 orang. Kebanyakan yang meninggal dunia akibat menderita penyakit bawaan usia lanjut dan belum divaksin. Kita minta semua RS di Bali tangani dengan baik, pintanya. Sementara perkembangan vaksinasi di Bali pada vaksin pertama telah mencapai 104%, vaksin kedua 94%. Vaksinasi pada usia lanjut pada vaksinasi pertama mencapai 84%, vaksin kedua pada usia lanjut mencapai 74%. Pada pelaksanaan vaksinasi pada usia 6-11 tahun, vaksinasi pertama telah mencapai 105% dan vaksin kedua 93%. Perkembangan pelaksanaannya vaksinasi di Bali merupakan tertinggi seluruh Indonesia, pungkasnya.
Semoton Istana Channel, semoga semoton bisa bersabar. Karena bagaimanapun juga kita harus menghormati apa yang sudah menjadi keputusan. Jika dibiarkan beramai-ramai, tentunya Om Rikon ini akan menyerang dan menjangkiti semua masyarakat. Tentunya itu tidak kita inginkan. Namun memang kenapa harus naik pada saat Bali akan mengadakan pawai ogoh-ogoh? Itu memang disayangkan. Namun apalah daya, semoton Istana Channel, semoga di Sumatera Selatan, khususnya di daerah tempat kami, semoga diizinkan pelaksanaan pawai ogoh-ogoh karena masyarakat di sini sudah ramai yang membuatnya. Dan jika pun tidak diizinkan, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai warga negara yang baik, sebagai penganut agama Hindu yang baik, apa yang menjadi keputusan negara, kita harus mengikutinya. Semoton, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.